salam sehat bagi kita semua. Hari ini Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami ingin bersama-sama belajar untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Sertai kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan pakai hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Dengan judul yang pertama, bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Judul yang kedua, janji keselamatan bagi Sion. Ayat yang ke-15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang. Kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Ayat yang ke-18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, nas kita hari ini menceritakan bagaimana Nabi Yesaya memaparkan keadaan yang dialami oleh bangsa Israel umat Allah ketika mereka diperhadapkan dalam situasi yang sangat genting dan juga persoalan politik yang terjadi antar bangsa, di mana bangsa Israel mendapat ancaman yang menakutkan dan mengerikan bahwa mereka akan dihancurkan oleh bangsa Asyur, bangsa yang militer, bangsa yang kuat dengan prajurit-prajuritnya. Sedangkan umat Allah ini tidak punya apa-apa. Dengan keadaan yang demikian membuat kehidupan, pikiran dan hati umat Allah ini menjadi panik. Keadaan hati nurani mereka merosot. Umat Allah ini tidak memohon pertolongan kepada Tuhan. Mereka justru memohon pertolongan kepada kekuatan bangsa Mesir, kepada Raja Firaun itu. Apa yang Allah katakan melewati nubuat Nabi Yesaya? Semuanya sia-sia, tidak ada gunanya, dan percuma meminta pertolongan kepada bangsa Mesir atau Raja Firaun. Itu dapat kita lihat dalam ayat sebelumnya, ayat 3 dan ayat yang ke-7. Bahkan saking paniknya mereka mau menunggang kuda-kuda yang hebat itu yang mereka mau. Seperti dalam nas yang kita baca hari ini. Melewati Nabi Yesaya, Allah berfirman kepada umat. Dalam ayat yang ke-15, bertobat, berbalik kepada Allah. Berusahalah untuk tenang dalam menghadapi masalah. Percaya Allah akan menjadi penolong bagi mereka ketika mereka tetap beriman kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, melewati firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa ada saat di mana Tuhan izinkan kita menghadapi situasi sulit, genting dan menakutkan, membuat kita panik dan tidak mampu untuk berpikir baik, untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup, bahkan pergumulan yang kita hadapi. Bertubi-tubi kita hadapi pergumulan.
kurang lebih 2 tahun ini, kita bergumul menghadapi pandemi, bahkan juga mungkin kita diperhadapkan dengan masalah baik pribadi, keluarga, dan sebagainya yang kita hadapi, mungkin membuat kita tidak bisa tenang dalam menjalani kehidupan. Secara manusiawi, itu hal yang sangat wajar. Apa yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel pun bisa terjadi. Iman kita pun merosot dan hati kita tidak berbalik kepada Allah, dan iman percaya kita pun pudar di dalam Tuhan. Melewati firman Tuhan hari ini, Allah berbicara bagi kita, tetap tenanglah. Dengan pikiran yang tenang, kita mampu untuk bijaksana menyikapi setiap persoalan hidup. Menaruh pengharapan, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Di mana Tuhan izinkan setiap situasi yang kita hadapi dalam hidup, di situlah Allah mau melihat kesetiaan kita kepadanya. Sejauh mana kita dapat bertahan dalam iman kepadanya. Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Ia setia di tengah ketidaksetiaan kita. Janji, penyertaan keselamatan Ia berikan bagi kita. Karya Allah melewati anaknya Yesus Kristus sudah dinyatakan bagi kita, seperti yang disampaikan dan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam ayat yang ke-18. Dia sengsara, mati, dan bangkit untuk memenangkan dan menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Bersyukurlah kita, karena kita memiliki Allah yang sungguh mengasihi kita. Milikilah hati yang setia kepada Tuhan. Biarkan Tuhan dengan caranya bekerja dalam setiap hati dan kehidupan kita, dalam setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita setia kepada Tuhan, artinya kita juga pun mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Seperti sebuah lagu yang sering kita dengar, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat lihat ku tetap setia. Mari kita tetap setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sungguh menguatkan kami Tuhan. Mampukan kami untuk memelihara iman percaya kami dalam kesetiaan kepada-Mu. Bahwa Engkaulah Tuhan, penolong juru selamat dan penebus kami. Saat ini kami mau berdoa bagi calon jemaat Tumbang Bana atau Narui. Kasih Tuhan memelihara kehidupan mereka. Jemaat-Mu selalu ada dalam kesehatan dan perlindungan-Mu. Seluruh warga jemaat-Mu di sana, baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan orang tua, selalu ada dalam berkat pengasihan-Mu, serta dalam iman percaya yang kokoh di dalam Tuhan. Usaha dan pekerjaan mereka Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dalam pergumulan Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua diakon yang melayani Tuhan di jemaat Bana dan juga Narui. Tuhan menolong dan memampukan mereka. Setiap program dan penata layanan jemaat Tuhan, Tuhan menyertainya. Pada saat ini Tuhan,
Lindungilah kami di tengah pandemi ini. Tuhan juga berkati setiap program penyaluran vaksinasi yang dilakukan baik oleh pemerintah dan melewati para medis, sehingga boleh terlaksana dengan baik sebagai upaya memutus tali rantai COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan seantero kehidupan kami Bapa. Kami hamba-hambamu sekawasan resort Puruk Cahu ini dalam setiap pelayanan kami. Di tengah pandemi ini, kami tetap diberikan kebijaksanaan, iman yang kuat, terlebih kesehatan di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pun doa yang jauh dari sempurna ini, ke dalam satu nama berkuasa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.